Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @rama_atmaja_hcr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Nyupang Bedul, Pesugihan Babi Ngepet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini aku ingin bercerita tentang sebuah kejadian yang diceritakan oleh seorang supir. Sebut saja Pak Karim, nama samaran. Beliau bukan sopir asli, tapi hanya bekerja sebagai sopir panggilan dikala ada seseorang yang menginginkan jasanya. Waktu itu Pak Karim bercerita tentang seorang kakak beradik, sebut saja Warkam dan Kirun. Nama samaran juga. Pak Karim bercerita kalau kedua saudara itu adalah orang miskin yang terjerat banyak hutang. Karena hutang yang tidak bisa dilunasi, keduanya kerap mendapatkan perlakuan yang kurang baik oleh warga dan bingung akan kehidupan yang mereka alami. Apalagi keduanya sudah mempunyai keluarga. Lalu siapa yang akan melakukan pesugihan? Sang kakak Warkam atau sang adik Kirun? Dan bagaimana kisahnya? Seperti biasa, nama tokoh dan tempat kejadian peristiwa disamarkan. Cerita pun akan aku beri bumbu agar kesannya lebih enak untuk didengar. Cerita akan diambil dari sudut pandang si adik atau Kirun. Hari itu Kang Warkam datang berkunjung ke rumah, dan pada saat itu juga aku sedang ada di rumah. Terdengar suara ketukan pintu disertai salam. Lalu aku balas salam dan membukakan pintu. "Ada apa, Kak? Apa ada sesuatu sampai datang mendadak seperti ini?" "Run, kamu sedang nganggur? Mau tidak? Kakang ajak kamu main ke suatu tempat." Kang Warkam balik bertanya. Aku diam untuk beberapa saat, karena merasa heran dengan kedatangan dan heran karena tiba-tiba mengajak ke suatu tempat. "Kemana, Kang? Apa ada kerjaan?" tanyaku lagi. "Sudah, ikut saja," pinta Kang Warkam. Aku tertunduk sesaat memikirkan apa dan kemana. Tetapi aku tidak bisa menolak ajakan Kang Warkam dan segera pamit sama anak dan istri. Saat di tengah perjalanan, akhirnya Kang Warkam bercerita tentang maksud dan tujuannya mengajakku. "Run, tahu Bu Ija?" tanya Kang Warkam. "Tahu, tetangga kakak yang kaya kan? Kakang dikasih tahu sama dia, kalau mau kaya harus datang ke tempat P," jelas Kang Warkam. "Terus di sana ada apa? Memang ada apanya sampai-sampai bisa membuat kaya?" tanyaku dengan nada sedikit tinggi. "Ngepet," jawabnya sambil berbisik. "Ngepet? Apa Kakang yakin mau melakukan itu?" tanyaku lagi meyakinkan. "Memangnya kamu gak mau?" tanya balik Kang Warkam. "Ikut saja dulu," jawabku dengan nada kesal. "Ya sudah, kalau tidak mau, tenang saja. Kalau kakak kaya, kamu juga ikutan senang," seru Kang Warkam dengan senyuman mengembang. Aku terdiam, balas senyum ragu kepadanya, sambil sesekali menganggukkan kepala. Tidak lama setelah obrolan di dalam bis sambil bisik-bisik agar tidak didengar orang, tibalah kita di tempat yang dituju. Kita berjalan menelusuri jalan setapak dan mendekati tempat keramat dan masih banyak pepohonan. Di sepanjang perjalanan kita berdua terus-menerus dilihat oleh sekelompok monyet yang kerap loncat ke sana kemari. Agak takut juga kalau tiba-tiba monyet-monyet tersebut menyerang, tetapi Kang Warkam tidak menggubris para monyet tersebut. Saat sudah masuk ke area keramat, ada seseorang kakek berjenggot putih dengan pakaian serba hitam yang menyambut kedatangan kami. "Punten Ki, Mbah,"
Tujuan kita berdua ke sini, ucap Kang Warman yang kata-katanya langsung dipotong oleh sang kakek tersebut. Sebut saja Mbak Raksa, selaku juru kunci tempat ini. Saya tahu maksud dan tujuan kalian datang kemari. Pakai bahasa Indonesia saja, Mbah tidak mengerti, ucapnya diiringi tertawa. Kalian mau kaya kan? Ucapnya lagi memejamkan kedua mata sambil menyisir jenggot putihnya dengan jari jemari. Iya Mbah, jawab Kang Warkam dengan nada sedikit terbatak. Aku hanya diam sambil sesekali melihat area sekeliling dan masih takut kalau ada salah satu monyet akan menyerang. Ayo, ikuti aku, seru Mbak Raksa. Dia memutar badan dan mulai berjalan, dan kami pun berjalan mengekori Mbak Raksa. Tiba di salah satu bangunan yang ada di tempat tersebut, kita pun dipersilakan untuk masuk. Sampai di dalam, Mbak Raksa pun duduk bersila sambil menyuruh kita untuk duduk. Sedangkan aku sendiri tidak ayal memandang dan menelusuri setiap jengkal tempat tersebut. Aku mau tanya, hubungan kalian berdua itu apa? Tanya Mbak Raksa. Teman Mbah, jawab Kang Warkam yang ingin mendahului jawabanku. Aku tidak mengerti maksud dari Kang Warkam mengatakan hal tersebut dan hanya memilih diam. Konon kalau datang ke tempat tersebut tidak boleh dengan anggota keluarga. Kenapa? Nanti akan aku kasih tahu di kisah-kisah berikutnya. Lalu kedatanganmu? Tanya Mbak Raksa mengagetkanku yang tengah melihat-lihat tempat tersebut. Kedatanganku cuma mengantar saja Mbah, jawabku singkat, sambil mata masih menelisik ke segala penjuru. Oh, ya sudah, kalau begitu kamu tunggu di sini, perintah Mbak Raksa. Iya Mbah, jawabku patuh. Mereka berdua berdiri dan berjalan memasuki sebuah ruangan. Aku yang penasaran, bangkit dari tempat duduk di saat keduanya sudah memasuki ruangan tersebut. Di luar ruangan tersebut ada jendela kaca, namun ditutup dan bagian dalamnya ditutup kain bordeng. Namun masih ada celah untukku melihat ke dalam ruangan itu dan bisa melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat keduanya duduk berhadapan dengan posisi bersila. Keduanya pun memejamkan matanya. Simba mulai komat-kamit sambil menggerakkan kedua tangannya dengan posisi mata masih tertutup. Ritual pun mulai dilaksanakan. Aku langsung kembali ke tempat duduk karena takut terjadi apa-apa bila ketahuan mengintip ritual yang sedang mereka lakukan. Tidak berselang lama keduanya pun keluar dari ruangan tersebut. Namun aneh, Kang Warkam nampak begitu berbeda. Pandangan matanya kosong dan sesekali menatapku yang sedang duduk, namun kembali membuang pandangannya dan melihat lurus ke depan dengan tatapan kosong. Benar, kamu tidak mau? Tanya Mbak Raksa mengagetkanku yang tengah mengawasi Kang Warkam. Tidak Mbah, memang dari awal kedatanganku hanya untuk mengantar, jelasku tegas. Ngapain masih duduk? Ayo berdiri dan pulanglah, pinta Mbak Raksa. Aku langsung berdiri dan Kang Warkam langsung berjalan menuju pintu. Sehabis bersalaman, aku menyusulnya dari belakang. Pintu dibuka, Kang Warkam keluar. Saat aku hendak keluar, tiba-tiba Mbak Raksa kembali bertanya. Kalau kamu berubah pikiran, jangan sungkan untuk datang kemari. Aku menjawab dengan anggukan dan menutup pintu. Mbak Raksa tidak ikut keluar. Mungkin masih ada suatu hal yang ingin dia lakukan. Di sepanjang perjalanan pulang, Kang Warkam memilih diam. Aku pun tidak berani bertanya perihal apa yang telah terjadi. Singkat cerita, sampailah di depan rumahku. Aku membuka pintu sambil berucap, "Tidak mampir dulu, Kang?" Kang Warkam hanya diam, tetapi dia tersenyum. Senyuman yang membuatku heran dan langsung berbalik badan, dan dia pun berjalan pulang. Aneh, gumamku dalam hati. Sehabis menutup pintu, aku langsung masuk dan hendak pergi ke kamar. Namun langkahku sempat terhenti saat sampai di ruangan yang ada televisinya. Dari mana saja Mas? Seharian gak pulang? Tanya istriku Jamila. Habis ngantar Kang Warkam. Mengantar kemana? Tanya Jamila ingin tahu. Sudah, tidak usah tahu, jawabku singkat. Masnya pegel, pengen tidur, lanjutku berucap dan memasuki kamar. Sampai di dalam kamar, aku langsung merebahkan anggota tubuh dan tidak menunggu waktu lama, aku pun tertidur. Mas, bangun mas,
seru Jamila yang mencoba membangunkan aku dari tidur. Karena masih mengantuk berat, aku pun tidak menghiraukannya. "Mas, bangunlah, Prapto meninggal," ucap Jamila membuatku kaget. Seketika aku terbangun dan langsung duduk menatap Jamila. Air matanya mengambang dan sesekali membasahi pipi. "Ah, Prapto meninggal?" tanyaku kaget sambil memegang kedua pundak Jamila dan sesekali menggoyangkan tubuhnya karena merasa tidak percaya. "Iya mas, meninggal," jawab Jamila tersendu. "Meninggalnya karena apa?" tanyaku dengan nada tinggi. "Milanya tidak tahu mas, Ayu yang ngasih tahu," jelas Jamila. "Tuh, anaknya juga masih ada di ruang tamu," sambung Jamila. "Ayu tetangganya Kang Warkam." "Iya mas," jawabnya singkat. Kita langsung berdiri dari tempat tidur dan menuju ruang tamu di mana Ayu berada. Lalu kita semua, termasuk anakku yang masih kecil, keluar rumah dan pergi menuju ke kediaman Kang Warkam. Prapto adalah anak Kang Warkam. Dia anak sematawayang. Prapto sudah bersekolah dan duduk di bangku kelas 4. Sedangkan anakku bernama Suci. Umur Suci masih 5 tahun. Kita langsung bergegas menuju rumah Kang Warkam yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berbeda RT saja. Kita tiba di rumah Kang Warkam dan sudah ramai lalu lalang orang bertakziah atau melayat. Suara isak tangis memecahkan telinga. Aku pun ikut menangis tidak percaya kalau Prapto telah tiada. Padahal belum memasuki rumah dan belum melihat Prapto secara langsung. Setelah masuk ke dalam rumah, Jamila langsung lari mendekati jenazah Prapto. Sedangkan aku berhenti, tidak mengikuti Jamila karena melihat sesuatu yang tidak masuk di akal. "Yang benar saja, masa anaknya meninggal yang jadi bapaknya tidak sedih sama sekali?" tanyaku dalam hati. Benar-benar aneh. Sifatnya berubah drastis semenjak pulang dari tempat yang bernama P itu. Padahal kan, Prapto anak kesayangan dia, anak semata wayangnya. Tetapi aku memilih diam dan tidak menegur Kang Warkam. Karena kalau aku tegur, pastinya rumah ini akan menjadi sangat ramai. Aku terus menahan kekesalanku dan berjalan mendekati Jamila. Lalu aku membisikkan sesuatu kepadanya. "Ayah macam apa itu? Bukannya sedih malah diam saja kayak patung." "Ngomong apa sih mas? Yang paling sedih di sini itu ya Kak Warkan," jelas Jamila balik berbisik. Tanyaku heran. "Mila, kamu kan tahu, sewaktu pulang dari sana, Kang Warkam itu jadi berbeda." Timpalku kembali berbisik. "Itu cuma perasaan mas saja. Kata Mila sih, tidak ada yang aneh," seru Jamila berbisik meyakinkan. Aku terdiam, bingung. Semua bercampur menjadi satu. Siapa yang benar dan siapa yang salah, aku tidak tahu. Intinya setelah Kang Warkam keluar dari ruangan itu, aku merasa dia begitu berbeda. Tetapi yang jadi masalahnya, apa yang aku lihat dan orang lain lihat itu berbeda. Karena tidak ada yang merasakan keanehan atau keganjilan yang aku rasakan. Aku tahu itu saat melihat sekitar. Tepatnya beberapa orang yang datang dan mereka bersikap biasa saja. Bahkan ada yang pamit sama Kang Warkam untuk pulang. Tetapi di mataku, semua masih sama. Kang Warkam tidak membalas salam dari orang-orang. "Ya, ayah," ucap Suci mengayunkan bajuku sambil sesekali menariknya. "Ada apa nak?" tanyaku sambil sedikit menunduk dan mendekatkan pendengaran ke mulut Suci. "Om Warkam kok diam saja sih ya? Apa Om Warkam sakit?" tanya Suci berbisik. Aku kaget dan terdiam untuk sesaat. Rupanya selain aku, Suci pun mengetahui kejanggalan tersebut. "Oh iya ya, waktu itu Om Warkam datang ke rumah sama Ibu Ija juga kan?" tanyanya lagi. "Bu Ija?" tanyaku bingung. "Iya ya," jelas Suci meyakinkan. Aneh, kan waktu itu Kang Warkam sendirian. Bisa-bisanya Suci bilang kalau ada Bu Ija. Aduh, pecah ini kepala. Mikir yang tidak-tidak. Yang bener yang mana sih? Gumamku dalam hati. Dipikir daripada bingung, aku pun melangkahkan kaki mendekati Mbak Raeni, istri dari Kak Warkam. "Mbak Rah, mau nanya, Prapto meninggalnya kenapa? Kalau aku lihat dia tidak sakit tidak apa,"
Tanyaku penasaran sambil sesekali melirik ke arah patung yang bernyawa. Katanya si Prapto menemukan uang 100.000 rupiah di halaman rumah. Tapi tidak aku hiraukan karena kasihan. Sudah beberapa hari tidak beli jajan. Terus uangnya dibuat beli es sama cemilan. Jelas Mbak Raini diiringi dengan isak tangis. Terus kok bisa seperti itu? Tanyaku lagi yang masih penasaran. Habis itu mengeluh sakit perut, terus muntah-muntah sampai lemes. Terus tiba-tiba dia tiada. Jawab Mbak Raini sambil menangis. Aku memilih diam, mencoba untuk meresapi kejadian tersebut dan tidak lagi berani bertanya karena takut membuat Mbak Raini semakin sedih. Gara-gara kamu yang nanya perihal kejadian, Mas Warka menangisnya tambah kenceng, seru Mbak Raini dengan nada membentak. Ah, yang benar saja, mana mungkin dia nangis. Melototin iya, sampai wajahnya tampak merah begitu, terus melototin Kirun. Gumamku dalam hati. Wah, sudah tidak beres ini. Gumamku lagi dan pergi menjauh. Singkat cerita, acara pemakaman pun selesai dan aku langsung pulang meninggalkan istri dan anakku. Matahari kian condong ke barat, namun masih siang dan aku tidak bisa membendung lagi rasa kantuk ini. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuh lalu tertidur. Tidak terasa sudah jam 6 sore. Cacing di perut pun sudah mulai demo. Anak, dari tadi disuruh pulang tidak mau pulang. Terdengar teriakan dari depan rumah, suaranya seperti Jamila. Aku langsung bergegas keluar kamar dan melihat apa yang sedang terjadi. Lalu aku pun menegur Jamila. Ada apa sih? Anak jangan dimarahi begitu, kasihan. Ini mas, anakmu disuruh pulang tidak mau. Bilangnya, Prapto ngajakin main. Prapto kan sudah meninggal. Ini anak kan aneh saja. Jelas Jamila. Sudah nih, pegang anakmu. Mila mau masak dulu. Pinta Jamila memberikan Suci padaku yang kala itu tengah menangis. Aku membawa Suci masuk dan menyuruhnya duduk di ruang tamu. Lalu menanyakan suatu hal. Suci, ayah mau tanya, ada apa dengan Prapto? Tanyaku dengan tutur lembut. Kang Prapto minta tolong sama Suci. Kang Praptonya tidak mau dibawa sama orang itu. Jelasnya sesegukan. Aku diam untuk sesaat sambil berpikir kalau yang dikatakan Suci benar atau tidak. Aku hanya takut kalau anakku mempunyai kehalusinasian yang tinggi. Orang siapa? Tanyaku penasaran. Orang yang kepalanya seperti tikus, tapi hidungnya besar. Jelas Suci yang masih sedikit tersenduk. Ya sudah, nanti ayah yang menyelamatkan Kang Prapto. Tapi Suci jangan nangis ya. Terus, nanti cerita lagi. Bujuku dengan nada lembut. Iya ya, seru Suci. Sembari menunggu Suci mulai tenang dan sambil menunggu Jamila selesai masak, aku mencoba kembali bertanya kepada Suci tentang apa yang terjadi. Tapi belum sempat aku bertanya, Suci kembali menjelaskan. Begini ya, Suci lihat Kang Prapto lari. Di belakangnya ada orang itu yang mengejar-ngejar. Kang Prapto minta tolong, tapi tidak ada orang yang meladeninya. Jelas Suci. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang Suci utarakan. Tetapi aku berpikir, tidak mungkin anak sekecil Suci pandai berbohong. Suci kan ngomong sama ibu, tapi ibu diam saja sampai Kang Prapto diseret sama orang itu. Kalau tidak percaya, tanya sama Siska. Jelas Suci kembali. Siska yang aku tahu adalah teman imajinasi Suci. Sedari kecil Suci suka bermain sendiri dan terkadang kerap ngobrol seorang diri. Tetapi saat ditanya main sama siapa, selalu jawab main sama Siska. Ayah, Suci, ayo makan dulu, teriak Jamila dari arah dapur. Kita pun bergegas pergi ke dapur untuk makan siang. Makan siang di jam 4:30 sore. Seperti biasa, aku dan Jamila makan di dekat dapur dan duduk di tikar anyaman. Sedangkan Suci makan sambil lihat televisi. Ya, ayah, teriak Suci. Ada apa nak? Tanyaku balik. Ya, kesini dulu cepat. Iya, ada apa? Tanyaku sambil berjalan mendekatinya. Sudah mas,
Jangan diladenin, makan saja dulu, seru Jamila. Tapi aku tidak meladeninya dan terus berjalan mendekati ruang televisi. Ada apa, Ci? Tanyaku. Itu ya, itu, seru Suci sambil menunjuk ke arah televisi. Iya, ada apa? Tanyaku bingung. Itu loh, orang yang bawa Kak Prapto, wajahnya mirip seperti itu. Aku tercengang, kaget, karena yang ada di acara televisi saat itu, tepatnya yang ditunjuk Suci adalah babi. Seketika bulu kuduku langsung meremang. Siska di mana? Tanyaku kepada Suci dan mulai mempercayai kalau anakku ini mempunyai kemampuan lebih. Ini di sebelah kiri, sedang makan bareng, jelas Suci. Sebenarnya aku ragu untuk menanyakan ini, tetapi apa yang akan aku lakukan? Bahkan aku pun tidak tahu apa yang tengah terjadi. Bisa tanyakan sama Siska, tanyaku ragu. Bisa, mau tanya apa? Siska balik bertanya. Tanya sama temenmu, yang wajahnya seperti yang di televisi itu siapa? Tanyaku ke Suci. Suci terdiam untuk sementara. Lagaknya seperti seseorang yang tengah mendengarkan. Raja Siluman Babi, jelas Suci. Ah, Raja Siluman Babi? Aku kaget dan balik bertanya. Iya, kata Siskanya seperti itu, jelas Suci. Aduh mas, omongannya anak kecil kok didengerin. Namanya juga anak-anak. Omongannya suka ngelantur, teriak Jamila mendekati kita. Aku memilih diam, mencoba menerka siapa yang benar. Suci beranggapan kalau dia tahu dunia sebelah. Sedangkan Jamila, dia tidak mempercayai adanya hantu atau semacamnya. Selesai makan, kita habiskan waktu sore dengan menonton acara televisi hingga azan maghrib berkumandang. Aku pun langsung pergi ke kamar untuk berganti pakaian dan meniatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun setelah keluar kamar, mau kemana? Tahlil, baru juga maghrib, jelas Jamila menertawakanku. Mau sholat, jawabku. Lah, ada angin apa? Sampean sholat? Tanya Jamila ragu. Mila, sholatlah, pintaku. Bukannya Jamila menuruti perintahku, dia malah tertawa. Suci pun ikut-ikutan senyum. Ya, memang keluarga kita jauh dari agama. Tetapi saat seseorang mulai berubah dan ingin mendekatkan sama Yang Maha Kuasa, apa salah? Aku tidak menghiraukan apa yang diucapkan Jamila, lalu bergegas pergi keluar rumah menuju musola yang jaraknya hanya beberapa meter saja. Sehabis sholat maghrib, aku tidak langsung pulang, tapi mengobrol dengan marbot yang namanya sama denganku, yaitu Kirun. Kita ngobrol sampai datang waktu Isya. Sehabis sholat Isya, aku mewakili Kak Warkam untuk mengajak para jamaah tahlil di rumah dia. Dari awal datang sampai semua jamaah tahlil pada pulang ke rumahnya masing-masing, Kang Warkam tidak menampatkan batang hidungnya. Membuatku bertanya-tanya dan mendekati Mbak Raini. Mbak, Kang Warkamnya mana? Nggak tahu, katanya sih ada keperluan, jawab Mbak Raini. Keperluan apa sih? Sampai tahlilan anak sendiri tidak ikut? Tanyaku lagi. Tetapi Mbak Raini tidak menjawab dan pergi untuk meladeni tamu yang datang untuk melekan. Aku merasa iba sama Mbak Raini dan ikut membantunya menyambut warga yang datang serta menyiapkan keperluan guna melekan. Tidak berselang lama Mbak Raini terlihat lelah dan duduk melamun di kursi ruang tamu. Aku kembali mendekatinya untuk menanyakan sesuatu. Mbak, merasa ada yang aneh tidak dengan Kak Warkam? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Aneh bagaimana, Run? Mbak Raini balik bertanya, tetapi tidak berani menatap. Ya aneh lah, Mbak. Lah, kamu yang aneh. Orang Mas Warkam biasa-biasa saja, jelasnya meyakinkan. Ya paling tidak boleh ke kamarnya Prapto, timbal Mbak Reni. Gak boleh bagaimana, Mbak? Tanyaku penasaran. Gak tahu, kamarnya saja sampai dikunci, jelas Mbak Reni. Tidak berselang lama Kang Warkam pun pulang. Akan tetapi aku tidak berani menegurnya karena Kang Warkam menatapku dengan tatapan benci dan mata yang melotot. Ya sudah, Mbak, lagian Kang Warkam sudah pulang. Kirun pamit ya, ucapku berdiri dari tempat duduk.
Oh ya sudah Run, terima kasih. Salam buat Jamila, balas Mbak Raini. Aku mengangguk dan langsung pergi. Sesampainya di rumah, Jamila menyambutku dengan raut wajah khawatir. Dia sampai menunggu setengah kantuk di ruang tamu. Mas, dari mana saja? Habis maghrib tidak pulang. Terus katanya mau tahlil. Kok jam segini baru pulang? Tanya Jamila. Habis maghrib di musola saja. Nunggu Isya, sehabis Isya tahlilan. Terus menemani Mbak Raini, jelasku. Oh ya sudah, cuma mau ngasih tahu aja. Hari ini Mas ada jadwal ronda, ucap Jamila. Oh iya lupa. Mila, sudah masak kan? Sambungku bertanya. Sudah Mas, sudah sana ganti pakaian dulu, terus makan, habis itu baru berangkat ronda, pinta Jamila. Oh ya, Suci mana? Sudah tidur, jawab Jamila. Aku bergegas ke kamar untuk ganti pakaian, baru setelah itu pergi ke dapur untuk makan, dan setelahnya aku pamit untuk berangkat meronda. Bermodalkan senter baterai, aku keluar rumah dan menyusuri jalan yang gelap dan sepi. Sesekali aku mengetok-ngetok senter karena cahayanya kian meredup. Aku memilih memutar lewat belakang, tepatnya jalan area persawahan yang memang tidak ada penerangan. Angin malam mulai melambai menerpa dedaunan, dinginnya menusuk tulang, sampai kain sarung pun aku kenakan. Aku terus berjalan menelusuri jalan setapak dan langkahku terhenti kala sampai di dekat pohon beringin. Dari jauh terlihat samar bayangan putih terbungkus kain, akan tetapi tidak menyulutkan niatku untuk terus berjalan. Senter aku sorotkan ke sosok tersebut, tapi cahayanya tidak sampai. Sambil terus memastikan bahwa yang aku lihat bukanlah sesuatu yang mencurigakan, aku terus menyoroti bayangan tersebut. Semakin dekat dan semakin jelas, ternyata sosok tersebut adalah pocong. Ya, pocong yang berdiri membelakangiku. Langkahku sempat terhenti, dan sosok itu mulai bergerak melompat, mengitari pohon. Wah, orang iseng nih, dalam batinku berucap. Aku memberanikan diri untuk mendekati pohon tersebut. Dengan bermodalkan bismillah, aku coba mencari keberadaannya. Tadi kan hilangnya di sini, ucapku sambil berjalan ke arah belakang pohon yang tepiannya petakan sawah. Jangan sorot-sorot terus, silau, teriak seorang perempuan yang ternyata Bu Ija. Bu Ija, maaf Bu, tadi itu penasaran lihat pocong, hilangnya di sini, jelasku. Pocong. Tidak ada pocong. Dari tadi aku berak di sini, tidak ada apa-apa, ketus Bu Ija sambil pergi meninggalkanku. Aneh saja kalau Bu Ija tidak melihat dan aneh juga kalau dia berak di sawah. Masa orang kaya berak di sawah? Atau memang WC-nya rusak? Entahlah. Ya, warga sini terkadang kalau buang hajat di area persawahan, dan terkadang ada yang di pinggir sungai. Bagi warga miskin seperti kami, tidak bisa membuat WC. Jangankan WC, air pam saja kita tidak punya, dan untuk keperluan sehari-hari, terkadang mengambil air dari sumur atau sungai. Aku pun lanjut berjalan dan tidak berselang lama, pos ronda pun terlihat. Dari jauh aku melihat Pak Saman duduk bersender, sepertinya dia ketiduran. Dor, teriakku mengagetkannya. Ayam, teriak Pak Saman kaget. Bocah semprul, orang tua dibercandain, keluhnya sambil mengelus dada beberapa kali. Makanya kalau ronda jangan tidur. Ya kamunya saja tidak datang-datang, sampai aku ketiduran, gerutu Pak Saman. Kopinya diseduh dulu Pak, biar tidak mengantuk, seruku sambil duduk. Aku mulai duduk menghadap beliau, tetapi Pak Saman tiba-tiba terdiam, seakan sedang memikirkan sesuatu. Ron, dengar tidak kata Ustadz Amir, meninggalnya Prapto tidak wajar, ucapnya membuatku penasaran. Nggak wajar bagaimana Pak? Tanyaku semakin penasaran. Katanya sih, yang dikebumikan itu bukan Prapto, tapi pelapa pisang, bisik Pak Saman. Kita semua sudah pada tahu kalau Ustadz bisa lihat hal gaib, jadi percayalah, seruku mengiyakan. Kamu juga tahu? Tanya Pak Saman mengernyitkan dahi. Tahu Pak, jawabku dengan mulut terbuka lebar. Mulutmu bau pete, gumam Pak Saman sambil menutup hidung. Tempayan, sudah serius mendengarkan malah dipercandain.
teriakku sambil membuka mulut lebar-lebar dan mendekatkan ke wajahnya. Tidak sopan, jangan dekat-dekat, bau, ujarnya dan kita pun tertawa. Walau Pak Saman orang tua, tapi dia suka bercanda. Makanya aku paling suka kalau pas ronda ditemani sama beliau. Tepat pukul 12 malam, mata mulai agak kantuk. Karena lelah, tiba-tiba Pak Saman mengagetkanku. Menepuk-nepuk pahaku beberapa kali sambil berujar. Run, dengar tidak? Tanya Pak Saman mengagetkanku. Apalagi, jangan bercandaan terus, gerutuku di tengah kantuk. Us, diam, dengarkan, pinta Pak Saman. Aku mencoba mengembalikan kesadaran sambil mendengarkan apa yang beliau dengar. Kok, suaranya orang mendengkur, tanyaku. Itu Run, lihatlah di belakang pohon pisang ada apa? Tanya Pak Saman dengan nada terbatak. Aku melihat ke arah yang Pak Saman tunjuk. Terlihat siluet yang menurutku tidak asing. Tiba-tiba Pak Saman berlari mendekati kentongan dan memukulnya dengan kencang sambil berucap, Babi jadi-jadian, babi jadi-jadian. Seketika satu persatu warga berdatangan. Pos langsung menjadi ramai. Ah, babi, yang benar saja, tanyaku dalam hati. Ya, aku kaget karena apa yang aku lihat tidak sama dengan apa yang Pak Saman lihat. Malah aku melihat seseorang yang sepertinya aku kenal. Ya, Kak Warkam. Aku melihat sosok Kak Warkam. Bukan babi jadi-jadian seperti yang dikatakan Pak Saman. Mana babinya? Teriak salah satu warga. Itu ke sana, larinya ke kebun-kebun, jelas Pak Saman. Sudah, ayo dikejar, pinta salah satu warga. Aku, Pak Saman dan beberapa warga pun mulai mengejar yang dikatakan Pak Saman babi jadi-jadian. Bermodalkan obor dan ada yang bawa senter, serta para warga yang membawa batu sama kayu, kita mulai masuk ke area kebun yang berada di seberang pos. Apa ini kata Mbak Raksa, yang dibilang kalau mendatangi beliau bisa kaya? Malam ini sunyi sepi, hanya ditemani suara binatang malam yang menemani kesunyian ini. Karena aku lebih memilih berdiam di pos ronda sendiri dan masih mencerna dari setiap kejadian yang baru saja terjadi. Aku beralasan tidak ikut pergi untuk mengejar-ngejar babi karena tidak mungkin membiarkan pos dalam keadaan kosong. Ya, itu alasan yang aku ucapkan ketika warga hendak pergi mengejarnya. Sedikit penjelasan tentang kejadian malam ini atau tempat ronda. Jadi pos menghadap ke arah utara dan di sebelah utara area perkebunan salah satu warga yang terkenal akan kekayaannya, yaitu Bu Ija, orang yang bisa dilihat sederhana tapi memiliki area perkebunan yang begitu luas. Konon walau dia kaya tetapi betah tinggal di desa ini. Untuk memperindah cerita, kita bisa sebut saja desa ini dengan Desa Eceng Gondok, Kecamatan Enceng Dhuwur, Kabupaten Ilalang. Pos terdapat di seberang jalan kecil yang membelakangi rumah warga. Pos ini hanya beralaskan bambu dan di setiap sudut pos terdapat 4 tiang yang mengarah ke atas dan tertutup genteng esbes. Walau ini pos, sudut pandangnya begitu luas, bisa melihat ke semua arah karena tidak ada tembok atau papan yang bisa menghalangi. Kita mundur beberapa saat sebelum para warga datang dan mengejar babi ngepet. Waktu itu tepat 50 meter di sebelah timur, sosok yang mencoba menutupi dirinya dengan pohon jambu kecil. Aku penasaran dengan sosok tersebut karena begitu mirip dengan sosok yang aku kenal. Tetapi Pak Saman sedikit ketakutan berucap, babi jadi-jadian. Karena penasaran aku tidak melepaskan pandangan dari sosok itu. Sampai Pak Saman lari membunyikan kentongan. Namun aku tidak menghiraukan Pak Saman dan tidak melepaskan pandangan. Kaget juga, karena sebelum lari ke samping, bayangan itu lari mendekat. Dari situ aku tahu kalau sosok tersebut Kak Warkam. Lanjut setelah kejadian. Suara ranting kering bergesekan. Puluhan langkah kaki terdengar menyusuri kebun milik Bu Ija. Warga masih mencari keberadaan sang babi, tetapi seakan hilang di telan bumi. Dengan penuh kekecewaan, warga berbondong-bondong keluar kebun dan kembali ke pos ronda. Jo, kamu mah kurang cepat, bener kan? Langsung menghilang. Suara dari salah satu warga yang mulai kembali ke pos. Kemungkinan sebelum sosok tersebut menghilang, warga sudah mengepungnya. Aku menyimpulkan hal tersebut karena adanya percakapan itu.
"War, melamun terus, sakit?" tanya Pak Somad dari balik kerumunan. "Iya Pak, lagi sedang sakit," jawabnya. "Ya sudah, pulang saja yuk," ajak Pak Somad kepada pemuda itu. "Ayolah." Kedua orang itu pun pergi, kemudian disusul sama warga lain. Satu persatu para warga meninggalkan pos ronda. Tapi masih ada beberapa warga yang menetap untuk berjaga. "Pak Saman, Kirun, pulang dulu ya," teriakku sambil langsung memutar badan hendak pulang. Waktunya jaga malah pulang," cetus Pak Saman. Namun aku tidak meladeninya dan meneruskan untuk melangkah. Tetapi sebenarnya pulang bukanlah tujuan awalku, karena aku malah mampir ke rumah Kak Warkam untuk memastikan kalau apa yang aku lihat tidaklah benar. Sesampainya di rumah Kang Warkam, aku mengetuk pintu, seraya memanggil-manggil namanya. Tidak lama pintu dibuka. Aku kaget karena Kak Warkam ada di rumah dan berada persis di samping Mbak Raini yang masih memegangi daun pintu. "Tengah malam gedor-gedor rumah orang. Ada apa?" ketus Mbak Raini. "Cuma memastikan Kak Warkam ada di rumah atau tidak," jawabku dengan senyuman bingung. "Nih kakakmu, ada perlu apa?" tanya Mbak Raini sambil sesekali melirik ke arah Kak Warkam. "Tidak apa-apa sih Mbak, cuma mau tahu kondisinya saja. Syukur kalau tidak kenapa-napa," jawabku meringis. "Awas kalau bilang sama orang, anakmu akan aku jadikan tumbal," setelah Kak Warkam dengan nada menggema dan tatapan datar. Dek, aku langsung shock. Tubuh pun bergetar hebat. Selama pulang dari P, inilah ucapan pertama Kak Warkam yang tidak bisa aku percaya. Tanpa permisi aku langsung melangkah pergi dengan keringat dingin dan kaki yang bergetar. Lemas, tetapi aku harus segera pulang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.